Друзья, всем привет! Меня зовут Павел. Teman-teman, halo semuanya. Nama saya Pavel Filipov dan saya adalah Kepala Periklanan dan Hubungan Masyarakat Solar Group. На этой прямой трансляции Saya sangat senang bertemu dengan kalian hari ini di siaran langsung ini di webinar pelaporan besar untuk tahun 2023, di mana kita akan merangkum hasil sementara proyek mesin Dunov. Mari kita bahas tentang apa yang terjadi dalam proyek ini selama setahun terakhir dan baru-baru ini. Dan tentu saja kita akan membahas perusahaan Sovelmash dan perusahaan Solar Group. Kami akan membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi belitan gabungan Slavyanka dan melihat semuanya dari sudut yang berbeda. Mari kita bicara tentang tugas yang telah dilaksanakan, tentang rencana dan tujuan untuk waktu dekat dan jangka panjang. Mari kita juga lihat angkanya. Angka adalah indikator terbaik untuk mengevaluasi prestasi kami. Berbagai pembicara akan berbicara untuk kalian hari ini. Tentu saja ini adalah CEO Solar Group Sergei Semyonov yang akan memberikan kata-kata sambutan dan menyampaikan beberapa berita yang menarik dan penting mengenai proyek ini. Selain itu, Pak Konstantin Roshkov, pakar prosedur korporatisasi yang akan memberitahu Anda pada tahap apa kami sedang mengerjakan proses korporatisasi dan pekerjaan apa ke arah ini yang akan kami lakukan dalam waktu dekat. Akan ada laporan besar dari perusahaan Sovelmash di mana Alexander Sudrev dan Dmitry Dunov akan memberitahu kepada kalian bagaimana keadaan hari ini di lokasi konstruksi Sovelmash dan apa saja berita terkini mengenai proyek tersebut dan khususnya perusahaan Sovelmash. Mari kita bicara tentang bagaimana teknologi Slavyanka berkembang di seluruh dunia saat ini. Andrei Lobov, seorang insinyur wirausaha dari Rusia, dan Viktor Arestov, seorang pria yang telah lama berkolaborasi dengan Dmitry Dunov, akan membicarakan hal ini. Pak Viktor mengembangkan teknologi Slavyanka saat ini terutama di Tiongkok. Mereka akan memberitahu tentang kemajuan teknologi saat ini di berbagai negara dan proyek apa yang sedang berjalan. результаты у нас есть на сегодня. Pavel Shatsky juga akan memberikan kata-kata tentang angka-angka saat ini, tentang pencapaian proyek selama setahun terakhir, berapa banyak investor, investasi, dan mitra. Di bagian akhir, kita akan melihat video di mana mitra kami dari seluruh dunia akan berbicara sehingga kalian akan kembali mengingat bahwa proyek Dunov Engines benar-benar merupakan proyek internasional yang menyatukan berbagai orang dengan ide besar ini. Mari kita undang pembicara pertama, CEO Solar Group, Sergei Semyonov. Mari kita sambut dia. Сергей Семенов, давайте его поприветствуем. Selamat siang para investor dan mitra terkasih. Kalian sedang menonton webinar pelaporan Solar Group tahun 2023. Mereka yang mengikuti proyek ini mengetahui bahwa setiap akhir tahun kami bertemu untuk melakukan tinjauan rinci tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang kami rencanakan untuk dilakukan ke depan. Semua perwakilan proyek mengambil bagian dalam webinar ini. Saya akan berbagi dua berita besar. Pendanaan proyek kami terdiri dari 20 tahap. Hari ini kita berada di tahap ke-18 dan saya ingin mengumumkan tanggal perubahan tahap ke-18 ke tahap ke-19, yaitu tanggal 29 Desember tahun 2023. Ini adalah berita nomor 1. Berita nomor 2 adalah tugas dan tujuan utama tahap ke-19. Menurut saya ini adalah proses korporatisasi. Persiapan korporatisasi ini akan kami luncurkan pada tahap ke-19. Ia akan terdiri dari 3 subtahap. Subtahap 1 adalah pembentukan daftar pemegang saham. Ini proses lama yang akan berlangsung di akun pribadi. Ini adalah kumpulan kuesioner verifikasi. Nanti Anda mesti pilih apakah ingin meninggalkan saham Solar Group untuk dikelola atau menerima saham Sovelmash secara langsung. Subtahap nomor 2 adalah reorganisasi LLC Sovelmash menjadi Sovelmash
SC dan penerimaan saham oleh Solar Group yang mewakili bagian seluruh investor. Dan subtahap ketiga adalah penggalihan saham yang diterima Solar Group kepada semua peserta yang melakukan pembayaran atas sahamnya. Ini merupakan pekerjaan yang cukup besar. Rekan-rekan saya akan membicarakan segala sesuatu yang akan terjadi selanjutnya dalam arah ini di webinar ini. Kita sudah punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Perjalanan kita sudah jauh. Menurut saya mungkin sudah 95%. Ini sudah lebih dari 6 tahun kerja. Mereka yang aktif mengikuti proyek ini mengetahui bahwa tahun 2023 telah menjadi tahun paling produktif dalam pengembangan proyek kami. Baik dari segi jumlah pendanaan yang dapat kita tarik maupun dalam hal promosi proyek yang dikerjakan oleh Sovelmash. Namun pada saat yang sama kita belum memotong pipa merah, kita belum mencapai akhir dan saya yakinkan kalian bahwa hal-hal paling menarik masih menanti kita. Jadi ikuti terus webinarnya dan saya akan memberikan mikrofonnya kepada rekan-rekan saya. Mari kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sergei Simonov atas berita luar biasa ini. Sergei menyinggung topik korporatisasi. Ini memang merupakan topik yang sangat penting bagi semua investor. Banyak pertanyaan yang diajukan mengenai topik ini dan saya sangat senang kami akhirnya memulai proses ini dengan dimulainya ronde pendanaan ke-19. Ada banyak nuansa, banyak aspek dan oleh karena itu saya ingin mengundang pengacara perusahaan Konstantin Roshkov yang akan memberitahu tentang proses ini dan bagaimana akun pribadi kami dapat digunakan untuk prosedur ini. Mari kita dengarkan dia. Teman-teman yang terkasih, saya dengan senang hati menyambut Anda di siaran langsung tentang hasil proyek kami untuk tahun 2023. Nama saya Konstantin Roshkov, saya seorang pengacara perusahaan dan bidang kegiatan saya meliputi mendukung perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan reorganisasi dalam bentuk transformasi dari LLC menjadi perseroan saham gabungan. Proses korporatisasi akan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, daftar pemegang saham akan disusun. Pada tahap kedua, reorganisasi perusahaan Sovelmash akan dimulai, di mana 49% saham Sovelmash akan dialihkan ke manajemen Solar Group. Pada tahap ketiga, Solar Group akan mentransfer saham kepada pemegang sahamnya sesuai dengan daftar yang akan disusun pada tahap pertama. Dengan dimulainya tahap ke-19 pendanaan Solar Group, tahap pertama korporatisasi akan dimulai, yaitu penyusunan daftar pemegang saham. Mulai bulan Januari 2024, fungsi khusus akan mulai beroperasi, tersedia untuk setiap pemegang saham di akun pribadinya. Fungsi ini disediakan agar setiap pemegang saham dapat memasukkan datanya ke dalam daftar umum pemegang saham untuk selanjutnya menerima sahamnya. Kami telah menunjukkan prototipe fungsi tersebut selama konferensi kami di Moskow, tetapi saat ini kami berada pada tahap akhir pengembangannya dan ia telah dipindahkan ke Departemen IT untuk dikerjakan. Selanjutnya saya mengusulkan untuk mempelajari fungsi khusus ini secara lebih rinci di akun pribadi pemegang saham. Pada halaman pertama bagian korporatisasi, kita dapat melihat semua informasi yang tersedia tentang proses korporatisasi yang menyediakan petunjuk dan jawaban atas pertanyaan umum. Dengan mengklik tombol jalani korporatisasi, kita sampai pada bagian di mana kita perlu memilih jenis kepemilikan saham mana yang lebih kita sukai. Saat ini tersedia 2 jenis pengelolaan saham pribadi dan pengelolaan saham dengan perusahaan pengelola Solar Group. Apa perbedaan kedua jenis pengelolaan saham tersebut? Dalam hal pengelolaan saham secara pribadi, pemegang saham menerima saham untuk digunakan sendiri. Dia berhak menggunakannya sesuai keinginannya. Dalam hal penggalihan saham kepada perusahaan pengelola Solar Group, pemilik saham tersebut menjadi perusahaan pengelola Solar Group yang akan dibentuk khusus untuk kebutuhan tersebut. Namun pelepasan saham tersebut tetap berada pada pemegang saham. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pemegang saham untuk menjual atau mengalihkan sahamnya harus memberitahu perusahaan manajemen Solar Group. Setelah memilih jenis kepemilikan saham, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengisian data pribadi. Jika verifikasi tidak selesai, maka prosedur korporatisasi tidak akan dapat dijalankan. Oleh karena itu, pada tahap ini Anda akan diminta untuk menjalani verifikasi atau memeriksa apakah data Anda yang sudah dimasukkan dengan benar.
Setelah verifikasi data yang dimasukkan, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengunggah beberapa dokumen seperti perjanjian kerjasama dan investasi. Selain itu, kami akan mendaftarkan saham menjadi milik Anda. Jika perjanjian investasi atau kemitraan belum ditandatangani, Anda akan diminta untuk menandatanganinya dan segera mengunggahnya untuk menjalani prosedur korporatisasi. Pada langkah selanjutnya, investor harus mengunggah dokumen tambahan yang diperlukan untuk penggalian saham selanjutnya. Daftar dokumen tersebut mungkin berbeda tergantung pada negara tempat tinggal investor. Misalnya untuk Federasi Rusia, Anda perlu mengunggah SNILS dan TIN. Setelah menyelesaikan semua tahapan, Anda akan dapat mengirimkan permohonan Anda untuk dipertimbangkan oleh dukungan teknis kami. Setelah ini, Anda akan dikembalikan ke halaman awal di mana status Anda menunggu keputusan. Selain itu, di halaman ini di masa mendatang akan terdapat instruksi tambahan tentang cara menerima saham setelah reorganisasi perseroan terbatas Sovelmash. Tindakan lebih lanjut tersebut mungkin berbeda tergantung pada negara tempat tinggal Anda serta jenis kepemilikan saham. Misalnya untuk menerima saham dalam kepemilikan langsung, seorang investor didampingi oleh perwakilan resmi Solar Group harus mengunjungi registrar dengan membawa daftar dokumen tertentu. Daftar dokumen tersebut akan dikirimkan kepada setiap investor yang telah memilih kepemilikan langsung atas saham tersebut. Jika investor tidak berkesempatan hadir langsung untuk menerima saham, ia dapat menerbitkan surat kuasa yang diaktakan kepada perwakilan resminya atau perwakilan Solar Group. Dalam hal ini, investor mengirimkan dokumen asli yang diperlukan atau salinan yang diaktakan ke alamat yang juga akan dicantumkan dalam surat tersebut. Setelah itu, perwakilan resmi didampingi oleh perwakilan resmi perusahaan Solar Group mengunjungi registrar untuk mendaftarkan kembali saham tersebut. Penggalian saham terjadi dalam waktu 3 hari sejak tanggal permohonan jika semua dokumen sudah benar. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa prosedurnya cukup rumit, namun justru untuk tujuan tersebut kami membagi proses korporatisasi menjadi beberapa tahap. Untuk memahami semua isu-isu yang ini, kami akan mulai mengeluarkan instruksi. Selain itu, mulai bulan Januari 2024, webinar akan mulai dipublikasikan di mana kami akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan dari pemegang saham. Saya berharap saya bisa memberikan gambaran bagaimana tata cara pemindahan share ke saham akan terjadi. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Konstantin untuk informasi lebih rinci tentang topik ini. Saya harap sebagian pertanyaan yang sebelumnya dimiliki teman-teman sudah berkurang. Namun jika masih ada yang belum jelas, bagi kalian jangan khawatir. Kami akan terus merilis berbagai postingan informasi, video, dan instruksi untuk memperjelas semuanya karena kalian semua akan mengambil bagian dalam proses ini segera. Proses ini menyenangkan, telah lama ditunggu-tunggu dan saya senang kami meluncurkannya. Saya mengucapkan selamat kepada kalian atas hal ini. Namun tentu saja sebelum kita semua mendapatkan saham di perusahaan Sovelmash menerima saham menjadi co-owner bisnis ini, proyek ini perlu diselesaikan. Proyek ini harus dibawa ke titik akhir yang logis. Inilah yang sedang kami lakukan dan tentu saja selalu menarik tidak hanya untuk mendengarkan berita, namun juga untuk menontonnya dan melihat apa yang terjadi di lokasi pembangunan Sovelmash perusahaan. Bagaimana pekerjaan pembangunan pusat inovasi masa depan sedang diselesaikan. Oleh karena itu, saat ini kami akan menampilkan laporan dari lokasi di mana Alexander Sudriv dan Dmitry Duyunov akan memberitahu secara rinci berita apa yang kami miliki, apa yang terjadi saat ini dalam proyek, dan apa yang diharapkan dalam waktu dekat. Mari kita lihat. Selamat siang investor yang budiman. Tahun 2023 akan segera berakhir. Penghitungnya yang menunjukkan 70 juta telah mendekati akhir juga. Seluruh tahap telah dilewati. Bulan November punya tanggal yang menarik bagi kami. Tepat 3 tahun sejak kami mendapat izin mendirikan bangunan di tahun 2020. 3 tahun yang lalu ada sebuah ide, sebuah proyek.
Namun, hari ini kita melihat bangunan besar yang hampir siap. Semuanya dimulai pada tahun 2017, di bulan Juni. Keputusan untuk memulai proyek investasi publik diambil. Kemudian jumlah investasi yang diperlukan ditentukan berdasarkan keadaan ekonomi pada saat keputusan dibuat, mulai dari 1,7 hingga 2,1 miliar rubel. Nilai tukar dolar pada tahun 2017 berfluktuasi pada kisaran dari 53 hingga 56 rubel sekian. Hingga saat ini 2 miliar 253 juta 584.700 rubel telah masuk ke proyek, yaitu sekitar 2,2 miliar rubel. Nilai tukar dolar tahun ini naik ke 120 rubel. Sekarang di bawah 90 rubel, di bawah 88 rubel. Apa yang terjadi di perekonomian, kami tidak bisa memperkirakannya tidak sampai sejauh itu. Namun demikian, hingga hari ini 2 miliar 253 juta 584.700 rubel telah dimasukkan ke dalam proyek ke rekening Sovelmash. Namun selama bertahun-tahun banyak hal yang harganya telah meningkat. Material, biaya, tenaga kerja, peralatan, dan banyak lagi. Proses yang berbeda terjadi. Namun demikian, beberapa ambang batas telah diidentifikasi. Ambang batas kedua dinaikkan, yang terakhir adalah 70 juta dolar. Inilah yang diumumkan Solar Group. Berapa banyak agar proyeknya dapat diselesaikan? Iya, banyak yang sudah dilakukan, tetapi belum semuanya selesai. Banyak orang bertanya, mengapa tidak mungkin menghitung sesuatu lebih awal? Padahal baru dihitung pada bulan Oktober, awal November. Menurut rencana bisnis kami dengan Teknopolis, tanggal penyelesaian konstruksi ditetapkan pada tanggal 30 September tahun 2023. Tentu saja kami tidak memenuhi tanggal ini, tetapi tanggal adalah tanggal. Dan setelah tanggal tersebut berlalu, sebuah komisi yang besar bekerja di lokasi tersebut untuk memeriksa keadaan konstruksi. Semua otoritas penggatur bekerja. Semuanya mengontrol proses konstruksi. Pengawasan teknis, lembaga Strojnadzor, Geotrust, mereka memeriksa semuanya. Ini sangat penting bagi kami. Ada beberapa alasan untuk itu. Alasan nomor 1 adalah kami telah melakukan volume pekerjaan tertentu. Alasan nomor 2 adalah hasil kerja komisi, yaitu kami menerima surat dari mereka yang berisi komentar tentang proses konstruksi.
Mengapa surat ini diperlukan dan mengapa hal ini penting? Selama proses konstruksi sering terjadi situasi setelah pekerjaan komisi selesai atau selama pekerjaan komisi, pelanggaran serius ditemukan pada tahap pondasi atau pada tahap perakitan rangka. Dan kemudian untuk menghilangkan komentar-komentar yang ini, perlu dilakukan sejumlah besar pekerjaan untuk membongkar sebagian objek dan melakukan kembali pekerjaan tersebut. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Kami telah melewati pemeriksaan komisi dengan jumlah komentar minimal. Komentar utama berkaitan dengan konstruksi yang belum selesai. Terkait segalanya yang telah dibangun, tidak begitu kritis komentarnya, dan menghilangkannya tidak memerlukan dana yang banyak. Sejak kami menerima akta tersebut, kami mempunyai kesempatan untuk mengevaluasi apa yang kami perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Pada tahap apa kami berada? Apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan dan memperoleh kesimpulan atas penyelesaian konstruksi. Hingga akhir bulan Oktober, kami memiliki 62 perkiraan pekerjaan yang sedang berjalan. Total biaya penyelesaian pekerjaan adalah sekitar 700 juta. Pada saat yang sama, sebagian pekerjaan telah selesai, sebagian telah dibayar, sebagian telah dimajukan, dan diperlukan 272 juta 612.112 rubel 16 kopek untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ini sesuai perkiraannya. Selain itu, dengan mempertimbangkan komentar dari Komisi Negara dan Inspeksi Fasilitas, serta pemahaman kami tentang pekerjaan yang perlu dilakukan, dengan analogi dengan pekerjaan yang telah dilakukan, kami membuat penilaian terhadap biaya dari semua pekerjaan untuk menyelesaikan fasilitas dan mengoperasikannya. Jumlah yang dibutuhkan adalah 470 juta rubel. Ini adalah uang yang seharusnya masuk ke rekening bank Sovelmash. Secara total, jumlah total kami berjumlah lebih dari 740 juta rubel. Setelah beberapa waktu, minggu berikutnya, jumlah menurut perkiraan turun menjadi 223 juta rubel. Dan pada tanggal 16 November, jumlah pekerjaan menurut perkiraan, yaitu 62 perkiraan sedang dalam proses, berjumlah 209 juta 438.245 rubel. Karena investasi masuk, perkiraan sudah ditutup, kami membayarnya, jadi sisanya 209 juta. Namun hingga saat ini, jumlah perkiraannya bertambah menjadi 68. Karena karyawan kami memeriksa perkiraan tersebut, menerimanya ke dalam produksi, dan mulai mengerjakan 6 perkiraan lagi. Dan jumlahnya meningkat menjadi 240 juta rubel hari ini. Namun kita harus memahami bahwa pada saat yang sama,
Jumlah pengeluaran yang direncanakan mengalami penurunan sebesar 31 juta. Dan ini bukan lagi 470 juta, tetapi berkurang 31 juta. Jumlahnya mencapai 439 juta rubel. Jumlah ini semakin berkurang. Oleh karena itu, semua angka-angka ini sangat dinamis. Jumlahnya tampaknya lumayan besar. Setelah menerima jumlah ini, apa yang akan kami lakukan? Pertama, kami harus mendapat kesimpulan tentang penyelesaian konstruksi. Setelah itu, mendapatkan izin operasi dan meluncurkan Biro Desain dan Teknologi Rekayasa Sovelmash, yaitu proyek Sovelmash. Dan di balik itu kita harus memasukkan aset berwujud ke saldo, melakukan penilaian terhadap aset tidak berwujud untuk prosedur korporatisasi. Dan lanjut ke prosedur korporatisasi, melewati prosedur korporatisasi, dan kemudian saham milik Solar Group akan masuk ke tangan investor. Ini adalah pekerjaan yang harus kita lalui. Sekarang saya ingin bercerita tentang apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi segalanya bisa berubah menjadi sangat berbeda. Ini adalah jumlah yang saya sebutkan, bahwa kita telah mencapai 2,2 miliar. Dan hari ini kita perlu membiayai tambahan 439 juta tambah 240 juta rubel. Jumlah ini bisa jauh lebih mahal yang dapat berdampak buruk pada pelaksanaan proyek sebelumnya. Langkah tegas pertama yang diambil dengan risiko besar, tetapi menentukan pengembangan proyek selanjutnya. Ini adalah keputusan untuk memajukan pembelian logam untuk pembuatan struktur logam bangunan, untuk memajukan pembelian peralatan teknik, peralatan teknologi, termasuk jalur produksi untuk menarik gulungan, produksi mesin, dan laboratorium. Sedikit waktu telah berlalu, dan jika keputusan ini ditunda, bahkan untuk 6 bulan, kami akan dihadapkan pada masalah peningkatan harga logam yang berlipat ganda. Sanksi terhadap pasokan peralatan dikenakan, dan untuk melakukan apa yang kami inginkan, melakukannya, membeli apa yang kami beli, itu harus mengeluarkan biaya beberapa ratus juta lebih banyak. Saya tidak dapat memberikan jumlah pastinya, karena saya biasanya memberikan jumlah pastinya ketika sudah tercermin dalam catatan akuntansi kami. Namun analisis menunjukkan bahwa jumlahnya akan melebihi 500 juta rubel. Kami tidak akan bisa membeli beberapa peralatan sama sekali. Sekarang kami mengalami keterlambatan pada unit pemanas, karena kami harus mengganti peralatan yang sesuai dengan dokumen sistem perizinan, peralatan yang ditentukan dalam proyek dengan yang sebenarnya dapat kami beli. Hal ini menyangkut stasiun penambah tekanan, stasiun pemadam kebakaran, dan sebagainya. Lihatlah, 1,5 miliar.
langsung. документов разрешительной системы, оборудование Ada risiko besar untuk membayar uang sebanyak itu. Kami bisa saja kehilangannya. пожаротушения. Oleh karena itu, tim Sovelmash bekerja dengan kompeten, jelas, namun semua risiko diambil oleh orang-orang ini. Biayanya memang besar. Сработало грамотно, четко, Tetapi bukan itu saja. но какой-то Lalu ada angka menarik lainnya. этими людьми носить. Ini adalah jumlah uang yang telah dihemat sejauh ini Еще не все. berkat kerja tim kami dalam memeriksa perkiraan. Цифра это Di sini saya punya dokumen seperti ini, tabel pivot. средств благодаря работе Ini mencerminkan berapa banyak yang dihemat berkat pengerjaan perkiraan yang terperinci. какой есть. Сводная таблица. Sekilas jumlahnya kecil. 216 juta 89.184 rubel 72 kopek 16 миллионов 89 тысяч 184 ditambah 216.000 jadi setengah miliar. Ternyata lebih dari 700.000. Jumlah inilah yang sekarang kami perlukan sebelum pekerjaan selesai. Sekarang tidak akan lebih dari 700 juta, tetapi akan menjadi 1,5 miliar. Kalau bukan karena pekerjaan ini, tetapi bukan itu saja. сотрудниками Karyawan Departemen Akuntansi tim menyelesaikan pekerjaan untuk mendapatkan pengembalian dana dari anggaran PPN. Pengembalian PPN dalam jumlah 126.022.000 rubel. сейчас в работе еще 25 миллионов. Pengembalian dana sebesar 25 juta lainnya sedang dalam pengerjaan. Но это не все. Kita sudah mendekati 1 miliar. Tetapi bukan itu saja. Ada satu referensi lagi. Арбитражных Ini adalah tabel ringkasan kompensasi arbitrase sebesar 45.809.576 rubel 90 kopek. Дело в том, что есть Dan еще itu belum semuanya. документация Faktanya adalah ada juga. через бухгалтерию. Saya tidak punya dokumen karena ini tidak melewati departemen akuntansi dan ini semua adalah angka-angka yang tercermin dalam dokumen. Jumlah yang dihemat karena karyawan kami mengambil alih fungsi pembelian bahan dan banyak pekerjaan telah dilakukan dengan menggunakan bahan yang dipasok oleh pelanggan, sehingga biaya kontrak umum, overhead, dan lainnya tidak dibebankan. Secara total, jumlah total yang dihemat berkat tindakan kompeten tim melebihi 1 miliar rubel. Команда превышает 1 миллиард. Dan jika kita dari 2,2 miliar yang kita terima, Не 2. kurangi jumlah yang seharusnya ditambahkan di sini, Отминусуем вот maka kita tidak akan membicarakan penyelesaian jaringan utilitas dan struktur penutup. ограждающую конструкцию. Oleh karena itu, Сейчас sekarang saya dapat menceritakan tentang apa yang terjadi. Sebelumnya, tidak praktis dan tidak perlu membicarakan risiko-risiko yang ini. сейчас Sekarang kita membicarakannya karena kita telah melewati tahap tertentu. Kita telah menyimpulkan hasil tertentu, сообразно mencapai titik tertentu ketika kami dapat menghitung total dari apa yang telah dilakukan. прошел этап определенный. Мы Berapa banyak yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Kami sebenarnya dapat menghitungnya dengan mempertimbangkan situasi perekonomian dan politik saat ini. с учетом сегодняшней ситуации Kami telah meninjau jumlah yang kami butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kami berdiskusi dan membicarakan risiko-risiko yang ada. рассмотрели. Kami melewati risiko ini dengan aman dan secara kompeten. Мы с вами Bisakah
Anda menghemat lebih banyak lagi? Эти риски Mungkin ya. благополучно прошли. Namun segala sesuatu ada batasnya. Setiap orang ada batasnya. Setiap orang mempunyai batas dan kinerjanya masing-masing. Apakah ada kelalaian? Во всем есть Ya, mungkin ada. каждый человек. Tahukah Anda, Не обязательно kami 2 kali mengganti kontraktor umum, mengganti tim Direktorat Pembangunan Modal, seluruh tim diberhentikan. Banyak proses yang terkait dengan tenaga kerja dan organisasi yang terjadi. меняли команду. Kombinasi pengendalian keuangan dan tindakan pengelolaan administratiflah yang membawa kami pada hasil. Происходило много процессов. Sampai hari ini kami hampir menyelesaikan sejauh kondisi cuaca memungkinkan. Pekerjaan di wilayah luar hanya ada sedikit yang tersisa. Permukaan aspal sudah diletakkan sebanyak 74%. Pekerjaan di halaman rumput sudah selesai 100%. Работы. Pagarnya sudah hilang minggu ini. Minggu depan kami akan memasang bagian yang menyambungkan pasukan air dingin. Pekerjaan peletakan jaringan teknik eksternal telah selesai sepenuhnya. Ограждение. Saluran pembuangan domestik, saluran pembuangan air hujan, dan pasokan listrik terhubung. Секции там, где шло подключение. Kami masih perlu menghubungkan satu masukan untuk pasokan air dingin. По внешним инженерным сетям по прокладке подключена госбытовая канализация. ливневая. Pekerjaan di tempat kami hampir selesai dan pekerjaan utama sedang dilakukan di dalam gedung. Осталось подключить по холодному. Pekerjaan telah dilakukan pada unit pemanas di dalam gedung. Pekerjaan pada jaringan teknik internal sedang berjalan lancar. Pekerjaan telah selesai pada sistem pemadam kebakaran otomatis. Фронт работ перемещается. Kompleks administratif dan fasilitas sedang diselesaikan. Выполнены Registrasi jaringan pemanas secara de jure полный фронт. karena de facto sudah selesai sedang berlangsung, yaitu memperoleh izin untuk membuka katup dan memasok panas sentral ke dalam gedung. Административно-бытового комплекса. Saya berharap di tahun baru gedung ini akan hangat dan dilengkapi dengan pemanas sentral. Бытовые сети. Сейчас идет оформление де юре. Ну, получение Beberapa peralatan teknologi yang kami beli sudah beroperasi. центральное теплоснабжение. Peralatan inilah yang memungkinkan kami menyelesaikan pengembangan penggiling sudut dan mempersiapkan produksi. Будет Masalahnya, здание тепло. kami mengharapkan datangnya kontainer berisi spare part yang belum kami produksi sendiri untuk angle grinder 1000 set, ditambah bagian bodi plastik yang dipasang pada peralatan kami, memperoleh peralatan dan mesin injection molding untuk pembuatan komponen plastik dalam biro desain dan teknis. И подготовить ее. Semua itu guna melancarkan produksi angle grinder atau penggiling sudut Ожидаем прибытия. langsung di biro desain dan teknis. Сами не изготавливаем пока. Awalnya kami berencana melakukan ini bersama rekan-rekan dari Tiongkok untuk mempercepatnya. Namun situasi di dunia berubah secara dramatis. Получение оснастки Oleh karena itu, и keputusan telah diambil. термопластиковой Kami akan melakukannya sendiri. ПКТБ. Dan tingkat yang telah kami capai dalam pembuatan objek ini telah memungkinkan kami menyelesaikan pekerjaan pengembangan penggiling sudut. Посредственно в ПКТБ. Изначально мы Spesialis kami mengujinya dalam mode pengoperasian yang berbeda. ситуация Pengujiannya sangat serius dan sekarang penggiling sudut sedang dipersiapkan untuk sertifikasi. и вот тот уровень, до которого Segera setelah kit diterima dan sertifikat diterima, завершить kami akan merilis batch instalasi pertama dan batch ini akan dikirim ke pre-order serta kepada investor. тестировали в разных режимах Oleh karena itu, работы. kita mungkin telah merencanakan lebih banyak, Тесты проходили. tetapi apa yang telah dicapai pun sudah menunjukkan Готовятся. bahwa bersama-sama kita dapat mencapai tujuan kita. Как только будет получены комплекты, получены Saya berharap semua orang yang memasuki proyek pada tahap pertama,
ketika yang ada hanyalah janji, kata-kata, perhitungan, а также tidak kehilangan kepercayaan dan yakin akan kebenaran keputusan yang diambil. планировали, может быть, Mereka yang masuk pada tahap selanjutnya juga, уже говорит о том, dan mereka yang masih bisa mengikuti proyek ini juga tidak akan tertipu dengan harapannya, tidak akan tertipu dengan все те, кто на ekspektasinya. первых этапах вошел в проект, когда Bersama-sama kita telah melalui banyak hal. не Yang разумели, tersisa hanyalah sedikit. утвердились правоте Seperti yang но dikatakan, совершенно более поздних этапах тоже, langkah terakhir adalah yang paling sulit. тоже не обманутся в своих ожиданиях. Hati-hati, Очень много masih banyak waktu menjelang tahun baru. Saya pikir di sisa hari ini proyek akan dilanjutkan. берегите себя. Laju pengembangan proyek sekarang secara langsung bergantung pada kalian, За оставшиеся pada laju penerimaan investasi. двинется дальше. Темп Saya pikir inilah waktunya untuk menyelesaikan konstruksi, pemasangan, penyesuaian, dan untuk memulai pekerjaan yang serius. Pelanggan уже нет смысла sedang оставить menunggu kami. удовольствие на длительный срок. Пора Teman-teman, terima kasih banyak semuanya. завершать стройку. Semoga hari Приступать kalian menyenangkan, заказчики. akhir tahun 2023 yang baik, dan awal tahun baru yang baik Хорошее завершение dan ramah juga. 23 года. Saya pikir kita akan bertemu lagi sebelum tahun baru. Еще встретимся. Terima kasih dan sampai jumpa. Добрый день, уважаемые инвесторы, партнеры и все участники. Selamat siang para investor mitra dan semua peserta proyek Sovelmash, proyek mesin Dunov. Hari ini kita berada di acara berskala besar milik perusahaan Solar Group. Ini mungkin webinar besar terakhir tahun ini. Khusus untuk acara kali ini kami telah menyiapkan informasi dari lokasi dengan peralatan konstruksi, dengan tanah, dengan cuaca, dan dengan segala sesuatu yang harus kami hadapi. Jadi sekarang mari kita berjalan cepat mengelilingi gedung kita dan melihat proses apa yang sedang terjadi. Недалеко, скажем так, от Tanpa jauh-jauh kita bisa melihat ruangan-ruangan di mana trafo kita berada, atau lebih tepatnya di belakangnya inilah lemari distribusi listrik. Di sini pekerjaan berlanjut dengan lancar. Kami menyambungkan kabel listrik dan mendistribusikannya ke seluruh gedung untuk mengatur sirkuit satu daya permanen. Kita juga melihat sistem kontrol akses sedang dipasang. Ini adalah sistem akses terbatas ke tempat tertentu, dan berkat pemasangan sistem ini kami dapat meningkatkan keselamatan baik pasif maupun aktif dengan mengkontrol akses kategori spesialis tertentu. и активную безопасность, контролируя Pada saat yang sama, категории pekerjaan yang sangat aktif sedang dilakukan pada jaringan teknik internal. Kabel terus dipasang, sistem pasokan air dingin dan panas terus dipasang. Pada saat yang sama, kita melihat sejumlah besar cahaya. Dan sebentar lagi kalian akan melihat seperti apa itu.
Ну и вот сами видите, что труб становится больше. Nah, kalian dapat melihat sendiri bahwa ada lebih banyak pipa, bahwa pipa-pipa yang cukup besar sudah tumbuh dari titik-titik pemanas individu yang akan menyebar ke seluruh perimeter bangunan, baik di lantai pertama, kedua, dan ketiga di tempatnya tentunya yang terdapat mezanin. Dan ini merupakan kabar baik karena ini adalah pekerjaan besar dan penting. Berkat selesainya pekerjaan pada jaringan utilitas baik di luar maupun di dalam gedung, kami semakin dekat untuk mulai menggunakannya secara maksimal seperti yang telah direncanakan sejak saat desain. Baiklah, mari kita lihat titik pemanasan itu sendiri. Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa sistem pasukan pipa telah sepenuhnya terpasang, dirakit, sensor khusus telah dipasang, pengukur tekanan telah dipasang, dan isolasi termal telah dipasang juga. Tetapi yang terpenting, ayo pergi ke ruangan ini, atau lebih tepatnya ke tempat ini. Kita melihat bahwa lubang tersebut tersumbat seluruhnya dengan pipa bawah. Kita terhubung ke sistem pasokan air pusat dan sistem ini kita secara fisik memiliki air handguard yang disuplai ke gedung. Namun untuk mulai menggunakannya dan menggedarkannya ke seluruh gedung dan menghubungkan setidaknya sebagian gedung ke skema pemanasan akhir, kami perlu melalui sejumlah prosedur birokrasi dan mendapatkan izin. Dan itulah yang sedang kami lakukan sekarang. Dalam waktu dekat, kita harus mendapat tanggapan dari otoritas terkait agar bisa mulai menggunakannya. Tugas yang sangat penting sekarang adalah untuk menghubungkan kompleks administrasi dan rumah tangga ke sistem pemanas permanen di musim dingin. Untuk tujuan ini, sebagian besar radiator dan semua utilitas telah dipasang di sana. Juga di bagian produksi, terutama pada perluasan satu lantai, radiator telah dipasang di beberapa tempat dan pemimpaan terus berlanjut. Hal yang sama berlaku untuk laboratorium pengujian juga. Instalasi berlanjut seperti yang telah kami katakan. Di sini kami memiliki perlengkapan pencahayaan dan sekarang kami hanya menunjukkan jalur utama dengan pencahayaan yang terletak di sepanjang koridor. Dan kini pemasangan benang penerangan yang langsung berada di bagian produksi sudah berlangsung di sini. Selain itu ada 4 benang di sini ini. Dan juga akan ada 4 benang di bagian di mana kami memiliki peralatan laser. Kualitas pencahayaan di sini akan berada pada tingkat yang sangat tinggi dan akan memenuhi semua persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh kantor perizinan. Pada saat yang sama, bahkan sekarang materi yang dibicarakan Vitaly Nikolaevich Dienego sudah digunakan secara aktif. Dia mengetahui dan memahami bagaimana proses ini terjadi dan bagaimana pencahayaan mempengaruhi tubuh manusia. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang tersedia bagi kami, perlengkapan pencahayaan dipilih yang berpendar dan jenis pencahayaan ini tidak akan berdampak buruk pada kesehatan karyawan di masa depan dan saat ini. Bahkan secara visual sekarang melihat sisa-sisa penerangan sementara yaitu dioda yang dipasang di bawah langit-langit. Saya memahami bahwa beban yang cukup serius dibebankan pada mata. Penerangan kami tidak menimbulkan sensasi seperti itu. Pada saat yang sama, Anda dapat mengamati bahwa gudang sementara dengan bahan untuk pembentukan sistem ventilasi semakin hilang. Tentu saja ini merupakan proses yang dinamis, karena sebagian material sudah diambil, dipasang, dirakit, kemudian perlengkapan perangkat material baru dibawa, dan semakin banyak di dalam gedung. Berkat ini, kami juga akan dapat meningkatkan tingkat pemanasan ruangan, memasang filter yang sesuai, dan gedung administrasi sudah memiliki tingkat kesiapan yang sangat tinggi terhadap sistem ini. Selanjutnya, kita harus bekerja dengan sistem ini di seluruh gedung.
Beberapa gedung administrasi di lantai 1 sudah ditutup dan dibersihkan. Katakanlah lokasi kantin masa depan sudah berada pada tingkat penyelesaian yang sangat tinggi. Yang tersisa hanyalah mengecat dinding. Plafonnya dicat, perlengkapan ventilasi juga dicat agar terlihat lebih eksotis sesuai dengan desain yang ingin kami buat. Pada akhirnya, ruangan yang sama ini adalah kantor kerja. Salah satu layanan akan berada di sini, dan di sini juga sudah dilakukan pengecatan pada bagian plafon. Namun, di sini sudah dilakukan pengecatan dinding, walaupun selama ini hanya satu lapis, namun pengerjaannya masih sedikit. Ubinnya juga dipasang di kafeteria dan di koridor tempat kita berjalan dan di ruangan ini. Namun di beberapa tempat secara khusus dilapisi dengan bahan untuk melindunginya saat melakukan pekerjaan tertentu. Yuk lihat seperti apa ruang pameran kami. Bisa langsung ke sini. Di sini juga sudah dilakukan pembersihan pertama, sekarang akan dilakukan pembersihan basah. Langit-langitnya juga sudah dicat, sejumlah besar perangkat ventilasi telah dipasang termasuk saluran utama. Pintunya sudah terpasang, pada prinsipnya pintu final di lantai 1 gedung administrasi sudah cukup banyak jumlahnya. Di sini kita melihat desain seperti itu karena akan dipasang panel dekoratif yang juga dipasang di dekat elevator. Salah satu penjuru kamera kita hampir jatuh, tetapi tidak menakutkan, bisa terjadi juga. Secara umum, tingkat kesiapannya tinggi, sangat tinggi. Mari kita masuk ke tempat yang diperuntukkan bagi rekan-rekan kita yang mungkin akan datang kepada kita dari wilayah lain, negara lain, perusahaan lain, mitra kita. Inilah yang disebut lokasi hotel yang kami sebut. Di sini juga dindingnya sudah dicat sebagian dan beberapa sedang dalam tahap penyelesaian. Pintu sedang dipersiapkan untuk pemasangan. Akan ada kamar mandi, tempat tidur, dan dapur sendiri. Oleh karena itu, pertukaran pengalaman pelatihan spesialis yang menjadi spesialis Sovelmash juga akan dilakukan di sini. Pekerjaan finishing juga berlanjut di lantai 2 gedung administrasi. Sebagian besar pemasangan atau peletakan ubin telah selesai. Di sini akan ada apa yang disebut akuarium, juga area kerja. Di sini sudah ada penutup lantai yang berbeda, jadi ubin tidak berfungsi di sini. Kemungkinan besar itu adalah ubin karpet khusus. Kami melihat langit-langitnya juga sudah dicat. Sama halnya di sini, akuarium. Nah, di sini kita lihat bagaimana teman-teman kita melakukan finishingnya. Langit-langitnya sedang dicat, jangan berhenti lama-lama di sini. Mari kita lanjut. Nah, di sini kami sedang mempersiapkan untuk pengecatan. Selamat malam, selamat siang lebih tepatnya. Jadi, proses-proses ini sekarang jalan lancar di sini. Berikut peralatan yang menyiapkan cat. Bau di sini sekarang sangat harum, namun peralatan inilah yang akan menjamin kelangsungan pengoperasian gedung kami dalam hal ventilasi, pembersihan, dan persiapan udara juga. Lihatlah betapa besarnya jaringan pipa di sini. Memang sangat-sangat besar sekali. Di lantai 3 kami juga melihat peletakan ubin dan persiapan pengecatan. Sebagian plafon sudah dicat. Selain itu di zona yang berbeda dicat dengan warna yang berbeda. Di sini kita berada di jendela rongga. Memang ada pemandangan yang sangat indah dari wilayah kawasan ekonomi khusus tersebut.
Jalan ini untuk akses bagi perusahaan transportasi masa depan yang akan berinteraksi dengan material dan produk kami dan akan membawanya ke pasar penjualan. Antara lain kita dapat melihat rel kereta api, kalian dapat melihat struktur logam besar. Saya tidak tahu apakah akan terlihat di kamera atau tidak. Ini juga merupakan jalur transportasi yang memungkinkan kami untuk mengkomersialkan proyek kami. Baiklah, mari beri perhatian khusus pada situs kita. Saat ini curah hujan mencapai rekor tertinggi di Moskow dan wilayah sekitarnya. Semuanya tertutup salju dan sayangnya kami tidak punya waktu untuk menunjukkan seperti apa yang ada di bawah kami. Faktanya sebelum hujan salju ini dalam beberapa hari mendatang kami berhasil meletakkan aspal di seluruh wilayah situs kami. Ini sangat bagus. Namun sebagian besar situs sudah diaspal, 3 lapis aspal ini sudah tahap akhir, tinggal memberi marka dan bisa digunakan. Dan di sini kami berhasil menyelesaikan pembentukan hanya 1 lapisan pelindung, karena sekali lagi berdasarkan suhu dari derajat yang ditunjukkan termometer, kami memahami bahwa meletakkan lapisan tipis terakhir sekarang tidak praktis karena dapat menjadi kemungkinan kehancuran aspal di masa depan. Kita perlu menggunakan ini selama bertahun-tahun dan peletakan ulang terus-menerus atau perbaikan permukaan jalan secara kondisional tidak cocok untuk kita sama sekali. Oleh karena itu, karena lokasi ini sebelumnya telah disiapkan untuk menerima aspal ditimbun kembali dengan pasir, ada lapisan geotekstil khusus, kemudian dengan batu pecah, semua ini digulung dan dipadatkan. Maka kami memahami betul bahwa jika bagian dari lokasi ini tidak dilapisi aspal, maka pada musim semi biaya untuk melakukan pekerjaan ini akan menjadi sangat mahal. Sebab pertama, lokasi tersebut akan tersapu air tanah. Hal lainnya adalah dengan akses truk, peralatan konstruksi, karyawan juga mengendarai mobil mereka. Semua kotoran ini akan terseret di sepanjang aspal di sekeliling seluruh lokasi. Hal ini juga akan menimbulkan biaya tambahan yang diperlukan untuk membersihkannya. Oleh karena itu, mereka membuat lapisan pelindung dan sebagian besar lokasi kini sudah beraspal. Satu-satunya yang kita lihat adalah mesti ada lubang yang tersisa. Beberapa ring masih dalam format terbuka, tidak ada aspal di sana. Kita perlu membiarkan bagian ini dalam keadaan ini untuk menyambungkan air, yaitu membuat pasokan air dingin berikutnya. Pasokan air panas sudah tersambung, kita telah membicarakan hal ini sebelumnya. Pasokan air dingin juga kini tersambung dan disuplai ke dalam gedung. Untuk mulai menggunakan air dingin, persaluran masuk kita hanya perlu melakukan satu hal saja. Kita perlu mendisinfeksi sistem perpipaan. Dalam waktu dekat, kami berencana melakukan hal ini, menyelesaikan pekerjaan ini, dan kami akan dapat menggunakan masukan satu persatu. Nah, di sini kami memahami bahwa skala bencananya tidak lagi begitu besar dan kami juga akan berusaha menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu dekat. Pekerjaan ini tidak lagi rumit seperti membuat tusukan untuk menyambungkan pipa pemanas dan saluran pembuangan air hujan. Oleh karena itu ini hanya masalah kecil. Pagar yang kita lihat akhirnya sudah terpasang di tempat saluran masuk air dingin yang berfungsi, hanya tersisa beberapa meter untuk memasangnya. Kami sudah bisa melakukan ini pada musim dingin. Juga di musim dingin kami berencana memasang layar pelindung yang akan menghilangkan polusi suara dari tetangga kami. Oleh karena itu, katakanlah kami mendekati musim dingin dalam keadaan paling siap. Kami telah menyelesaikan pekerjaan teknik dasar. Kami hampir dapat berpindah sepenuhnya dari jalan ke dalam gedung. Dan mungkin hal ini disebabkan oleh laju investasi, laju pendanaan yang dapat kalian, para peserta, pemirsa, investor, mitra kami kelola. Oleh karena itu, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua untuk ini. Dan saya pikir selama musim dingin kami akan dapat
dapat bekerja dengan serius di dalam gedung. Pekerjaan juga sedang dilakukan di lorong lantai 2. Sebentar lagi teman-teman bisa melihat loker untuk ruang ganti. Ini akan menjadi ruang ganti pria diikuti dengan kamar mandi. Ruang ganti untuk pegawai wanita juga telah dibuat dan lemari pakaian sudah cukup banyak dipasang di sini. Dinding sudah dicat, alas tiang sedang dipasang dan tentunya perlu disiapkan tempat-tempat tertentu yang akan digunakan mungkin untuk mengganti pakaian luar yaitu bangku, cermin dan sebagainya. Nah, saat keluar ke balkon tentu saja kita bisa mengamati semua ruang itu yang sudah terisi maksimal dengan jaringan teknik, komunikasi dan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas kita sepenuhnya. Ada satu hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan di sini. Banyak orang pada awalnya berkata, mengapa kalian membutuhkan langit-langit setinggi itu? Untuk apa? Nah, saya rasa sekarang pertanyaan ini sudah tidak ada lagi dan sudah jelas serta dapat dimengerti mengapa semua ini diperlukan. Saya pikir perjalanan kita hari ini sampai pada kesimpulan logisnya. Kami menunjukkan proses utama, pekerjaan utama, dan mari kita coba segera menjawab satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami akhir-akhir ini. Kapan batas waktu resmi penyerahan perusahaan pada Komisi Negara dan penerimaan dokumen terkait? Mulai hari ini batas waktunya diundur menjadi 30 Maret tahun 2024. Ini adalah tanggal pembangunan harus selesai seluruhnya dan kita harus menyerah kepada komisi terkait. Pertanyaannya juga, apa yang akan terjadi jika kita gagal melakukan hal ini? Jawabannya juga ada. Pertama, kami akan dikenakan sanksi. Perusahaan harus membayar sejumlah biaya yang tidak terlalu besar, tetapi inilah dananya uang yang dapat dibelanjakan untuk kebutuhan kita, yaitu untuk konstruksi, pemeliharaan, semacam modal kerja. Oleh karena itu, tentu saja ini adalah skenario yang sangat tidak diinginkan. Tetapi, ini bukan satu-satunya hal yang bisa terjadi. Selain sanksi, kami bisa kehilangan status sebagai residen kawasan zona ekonomi khusus. Dan untuk memahami mengapa hal ini tidak menguntungkan bagi perusahaan, mari kita ingat preferensi apa yang diberikan oleh tempat residensi yang ini kepada kita. Pertama, tentu saja terdapat keuntungan pajak yang signifikan. Jika Anda menjumlahkan manfaat di semua kategori, Anda akan mendapatkan penghematan sekitar 70%. Ini sangat banyak sekali dan ini adalah kondisi yang memungkinkan perusahaan-perusahaan inovatif teknologi yang terlibat dalam pengembangan produk baru, penemuan baru, teknologi baru pada prinsipnya dapat eksis. Karena kita semua tahu bahwa proses pengembangan teknologi ini membutuhkan banyak waktu dan proses pengembalian investasi juga makan waktu yang lama. Oleh karena itu, perpajakan semacam itu sangat menyederhanakan kehidupan perusahaan-perusahaan. Tahap ini tentunya sudah kita persiapkan sebaik mungkin karena tingkat kesiapan bangunannya sangat tinggi. Kita akan mendapatkan peralatan yang diperlukan. Kita sudah memiliki teknologi, kita sudah memiliki perkembangan. Kami telah melalui banyak tahapan ini dan ini sedikit lebih mudah bagi kami dibandingkan bagi perusahaan yang baru memulai perjalanannya. Namun demikian, hak istimewa ini, peluang ini, manfaat-manfaat ini sangat mempengaruhi perkembangan dan profitabilitas perusahaan. Kita mendapat keuntungan yang sangat besar dalam membeli tanah tempat fasilitas kita sedang dibangun. Sekarang kita dapat membeli tanah ini seharga 1% dari nilai realnya dan ini merupakan argumen yang cukup kuat yang mendukung residensi di kawasan zona ekonomi khusus
Jika tidak, maka membeli tanah seluas 2,1 hektar di wilayah Moskow ini memang sangat mahal sekali. Вам понравится то, что вы увидите в контексте. Antara lain, ini adalah opsi untuk mengatur zona pabean bebas. Ini adalah peluang, katakanlah, untuk membuat wilayah negara lain di lokasi kami untuk memanfaatkan opsi non-bea cukai kategori tertentu dari barang kategori bahan tertentu untuk keperluan transit pasokan langsung ke negara lain melewati Federasi Rusia. Secara potensial ini juga merupakan peluang yang sangat bagus. Другие страны, минуя Российскую Федерацию. Ini mungkin merupakan tonggak utama yang kita perlukan agar dapat berfungsi dengan sukses, dan tentu saja jika tidak mungkin menjadi residen kawasan zona ekonomi khusus, maka perusahaan tetap dapat beroperasi, tetapi beban pada komponen keuangan, pemeliharaan, dan segala konsekuensinya akan berkali-kali lipat lebih tinggi. Oleh karena itu, hari ini kami berupaya semaksimal mungkin untuk menyukseskan proses serah terima bangunan tersebut kepada Komisi Negara, menyelesaikan semua pekerjaan konstruksi, mengoperasikannya, serta mengikuti jalur yang awalnya kami pilih. Который нами изначально был выбран на Apa yang diperlukan untuk melakukan semua hal-hal yang ini? Что нужно для того, чтобы Penting untuk menjaga tingkat investasi yang tinggi. Karena saat ini, seperti yang telah kami sampaikan di video sebelumnya, satu-satunya hal yang menghambat kami dalam menyelesaikan pekerjaan konstruksi adalah laju investasi. мы с вами видели, что Kami telah melihat bahwa lajunya telah meningkat secara signifikan akhir-akhir ini, dan hal ini sebagian besar dapat terwujud berkat dukungan kalian. Fakta bahwa kami telah pindah dari luar ke dalam adalah bukti bahwa ada hubungan langsung antara kecepatan pembiayaan dan pelaksanaan pekerjaan. Pada umumnya kita membicarakan hal yang sama, tetapi ini sebenarnya hal yang paling penting. Oleh karena itu, saat ini kami memiliki setiap kesempatan untuk menyelesaikan konstruksi tepat waktu. Namun saya berharap dengan upaya bersama dari tim Sovelmash, tim Solar Group, dan tim mitra serta investor kita semua dapat menguasai jalannya. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi, kepercayaan, dan atas dukungan kalian. Terima kasih telah membela kehormatan proyek kita di media sosial, menyampaikan informasi yang benar dan jujur kepada pemirsanya, kepada calon investor, kepada calon mitra. Semua ini menjadi mungkin hanya berkat upaya banyak orang dari berbagai negara di dunia yang disatukan oleh satu tujuan. Terima kasih. но объединенных одной Kami akan melanjutkan pekerjaan kami мы продолжим, pada tugas скажем, dan tantangan yang masih harus kami задачам atasi. тем вызовам, Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Nah, teman-teman, kalian melihat semuanya sendiri. Kalian lihat betapa tingginya tingkat kesiapan proyek ini. Kalian memahami bahwa hanya ada sedikit yang tersisa untuk menyelesaikan pendanaan. Dan hanya bersama kami dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah kami mulai. Dan saya yakin kita akan melakukannya bersama-sama. Kekuatan crowdfunding telah terbukti dengan baik. Kami telah membuktikan bahwa dengan metode pembiayaan ini, kami mampu mencapai hasil yang luar biasa yang kami bagikan kepada teman-teman hari ini.
Minat terhadap teknologi belitan gabungan Slavyanka, minat terhadap proyek saat ini tidak hanya tetap pada tingkat tertentu yang tinggi secara konsisten, minat terhadapnya terus meningkat dan hal ini bisa kita buktikan dari hasil yang kita peroleh dari angka-angka tersebut. Dan sekarang kami ingin membicarakannya, berapa banyak investor, berapa banyak mitra, berapa banyak investasi yang telah ditarik. Saya ingin mengundang Pavel Shatsky untuk membahas hal-hal yang ini. Salam pemirsa yang budiman, Pavel terima kasih banyak telah memberi saya kesempatan. Menjelang tahap ke-19, saya ingin bercerita tentang hasil pembiayaan tahap ke-18. Kami memiliki 466.316 peserta yang terdaftar di akun pribadi. Ini berarti hampir 1,5 juta orang di seluruh dunia mengetahui proyek perusahaan teknologi kami. 61.753 investor adalah co-owner perusahaan Sovelmash. 18.068 mitra telah menghasilkan uang bersama kami saat ini. Mereka menghasilkan uang dengan mempromosikan informasi tentang proyek teknologi dan perusahaan di seluruh dunia. Berkat kerja kami yang terkoordinasi dengan baik, $70.174.000 telah diinvestasikan pada proyek ini. Angka ini terus diperbarui. Anda dapat melihat yang terkini di akun pribadi Anda di bagian roadmap. Sebanyak 88.466 paket investasi telah diterbitkan. 37 miliar 63 juta 627.474 saham adalah milik investor kami. Ini adalah saham-saham yang nantinya akan menjadi saham perusahaan Sovelmash. Tahun ini kami memiliki rekor pada bulan Agustus untuk jumlah pembayaran dan pengisian ulang di akun pribadi. Jumlah pembayaran berjumlah 3.179.190. Ini merupakan rekor mutlak sepanjang sejarah proyek. Dan jumlah pengisian ulang, misalnya investasi berjumlah 2.524.311. Selain itu, tahun ini India telah melampaui Rusia dalam hal jumlah investor meskipun pada tahun 2017 proyek tersebut dimulai di pasar Rusia dan sebagian besar hanya orang yang berbahasa Rusia yang ambil bagian. Di dalamnya kami membuka kantor perwakilan di India lama kemudian, namun meski demikian tahun ini India telah melampaui Rusia dalam hal jumlah investor. Kami juga mengamati bahwa sejumlah besar negara-negara Afrika yang berbahasa Prancis termasuk di antara top 10 negara berdasarkan jumlah investor. Ini adalah Vietnam, Indonesia, dan Nepal, yaitu negara-negara di seluruh dunia yang memiliki kantor perwakilan nasional. Meskipun demikian, bagian Rusia dalam total investasi adalah 40% atau 28.074.213 dolar. Selain itu, sebagian besar pasar ditempati oleh Vietnam, India, Indonesia, dan kemudian pada slide Anda melihat top 10 negara berdasarkan jumlah investasi pada proyek. Kami telah membuka 28 kantor nasional dan 4 kantor perwakilan selama fase investasi ini di Austria, Liechtenstein, Swiss, dan Mali. Saat ini kami juga memiliki 10 kantor yang terbuka yang dilengkapi untuk mengadakan presentasi konsultasi dengan klien kami saat ini dan calon klien bagi mitra untuk bekerja di kantor serta untuk konsultasi dengan calon klien perusahaan Sovelmash. Di sana dipresentasikan contoh mesin serta produk jadi yang menggunakan mesin dari perusahaan Sovelmash berupa motor perahu serta kit-kit dari perusahaan Resource.
Kantor kami secara rutin menyelenggarakan acara offline dan webinar online. Secara total selama tahap investasi ini kami mengadakan 825 webinar, yaitu webinar presentasi dan webinar dengan tamu. Kami melakukan 347 presentasi langsung di kantor dan presentasi di luar, serta 6 konferensi internasional. Ini semua dilakukan agar sebanyak mungkin klien di seluruh dunia belajar dan memanfaatkan peluang yang diberikan perusahaan. Berkat agenda informasi reguler kami yang dilakukan dalam 23 bahasa, klien kami disajikan dengan berita pelaporan tentang bagaimana kami melaksanakan proyek dan mengembangkan perusahaan. Sebanyak 440 berita teks dirilis, 114 berita video dikirimkan, 1152 surat email unik dikirimkan kepada klien kami. Semuanya agar mereka mengetahui bagaimana perkembangan dan pelaksanaan proyek ini mengalami kemajuan. Pada tanggal 29 Desember akan terjadi perubahan tahapan investasi atau perubahan stage investasi. Kami mengharapkan rekor pengurangan diskon sebesar 20%. Intinya adalah risiko bagi investor berkurang dan karenanya nilai saham meningkat. Jangan sampai ketinggalan. Manfaatkannya agar Anda tidak menyesalinya di kemudian hari. Ini adalah informasi yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan saya. Pavel, terima kasih banyak atas angka spesifiknya. Sekarang pemirsa kami memiliki kesempatan untuk menilai laju pengembangan proyek tidak hanya berdasarkan tugas yang dilakukan, tidak hanya berdasarkan rencana, tetapi juga tentu saja berdasarkan angka. Ini selalu sangat penting dan hari ini kami telah mengungkapkan angka-angkanya untuk kalian sedetail mungkin. Dan tentu saja kami tidak berencana berhenti di situ. Berbagai promosi terus kami adakan agar kalian bisa berinvestasi semaksimal mungkin. Hal ini meningkatkan laju pembiayaan yang berarti tambahan jumlah dana yang diterima untuk pelaksanaan proyek. Pertama-tama tentunya hari ini saya ingin mengingatkan tentang lotre yang diadakan oleh perusahaan Solar Group. Anda bisa memenangkan hadiah yang sangat berharga. Hadiah utama kami adalah mobil listrik Chang'an. Anda masing-masing bisa menjadi pemiliknya. Selain mobil itu sendiri, kami memiliki 3 putaran lotre dan di setiap putaran Anda bisa memenangkan salah satu hadiah berharga. Sebanyak 50 pemenang di setiap putaran memenangkan saham investasi atau hadiah utama, saham investasi dan sepeda listrik Denzel Liberty yang dilengkapi motor listrik dengan teknologi lilitan gabungan Slavyanka. Kami akan memainkan sebanyak 3 sepeda ini di final setiap putaran lotre kami. Nah, di super finalnya adalah mobil listrik. Untuk mengikuti lotre, Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak biasa. Yang perlu Anda lakukan hanyalah berinvestasi, membeli paket investasi baru atau membayar cicilan. Dan untuk setiap $100 yang diinvestasikan, Anda akan menerima 1 tiket lotre. Semakin banyak Anda berinvestasi, semakin banyak tiket lotre yang bisa Anda dapatkan. Misalnya dengan menginvestasikan $1.000, Anda akan menerima
10 tiket lotre. Pada saat yang sama, saya ingin menarik perhatian Anda pada fakta bahwa lotre kami sama-sama menguntungkan. Karena untuk setiap tiket lotre yang Anda terima, Anda menerima tambahan uang kembali sebesar 10% di akun investasi Anda. Jika misalnya Anda menginvestasikan $1.000 dan menerima 10 tiket lotre, maka sebanyak $100, yaitu 10% dari jumlah ini, akan dikembalikan kepada Anda dan $100 ini akan tersedia untuk investasi masa depan. Ini akan tersedia selama 3 bulan sejak tanggal menerima cashback ini, jadi jangan sampai ketinggalan. Perlu diketahui bahwa lotre juga mencakup berbagai kegiatan lainnya. Misalnya Anda menerima saham investasi tambahan jika Anda melunasi cicilan Anda lebih awal. Jadi teman-teman, hari ini Anda memiliki setiap kesempatan untuk di satu sisi mendapatkan kondisi investasi terbaik, di sisi lain untuk berpartisipasi dalam pengundian hadiah berharga, dan tentu saja dengan demikian membantu proyek untuk mempercepat laju pendanaan. Saya ingin menekankan bahwa lotre bukan hanya peluang untuk investasi pribadi. Anda selalu dapat memberitahu teman dan kolega Anda tentang peluang ini, dan mungkin dengan melakukannya, Anda akan mendorong mereka untuk menjadi investor. Oleh karena itu, kegiatan tersebut juga merupakan peluang bagi mitra yang secara aktif mengembangkan proyek kami di berbagai negara dan kota. Faktanya, lotre bukanlah satu-satunya promosi menarik yang kami adakan. Anda selalu dapat mengetahui penawaran kami saat ini. Di akun pribadi kami ada bagian khusus yang disebut promosi. Oleh karena itu, jangan lupa mengunjunginya untuk mengetahui semua penawaran paling menarik. Juga jangan lupa bahwa tahap investasi kita sedang berubah. Kita beralih dari tahap pendanaan ke-18 ke ke-19. Dan tentu saja pada tahap ke-19, tidak akan ada lagi kondisi yang begitu menguntungkan untuk berinvestasi. Baiklah, kita lanjut dan sekarang kita akan membahas pengembangan teknologi belitan gabungan Slavyanka di berbagai negara di dunia. Teknologi belitan gabungan telah lama dikenal di seluruh dunia, digunakan di berbagai belahan dunia, dan merupakan salah satu indikator terbaik efektivitasnya. Ada orang yang tidak hanya menggunakan teknologi ini, ada pula yang membangun bisnis darinya. Sekarang saya ingin mengundang salah satu dari mereka, Andrei Lobov, seorang insinyur dan pengusaha dari Rusia yang telah lama mengembangkan teknologi Slavyanka dan berhasil melakukannya. Mari kita lihat prestasi apa saja yang diraih Pak Andrei Lobov di bidang ini. Selamat siang teman-teman, saya sekarang berada di kota Ohrid. Di belakang saya adalah Mutiara Balkan, Danau Ohrid. Danau ini dilindungi oleh UNESCO. Inilah alam yang sangat unik di wilayah Eropa. Ini adalah tempat terluas yang terdapat air, yang terdapat banyak air paling murni. Ketika Anda melihat ke dalam air pada ketinggian 25 meter, Anda dapat melihat betapa bersihnya, Anda dapat melihat dasarnya. Dan di tempat inilah kami menguji motor kami, motor perahu kami yang kami buat dengan motor yang menggunakan belitan gabungan DA95S. Ini adalah motor yang sudah diproduksi massal oleh Viktor Aristov di China. Mereka menggunakan belitan gabungan dan kami sedang mengujinya di sini, di danau yang indah ini. Kami melakukan pengujian pada beberapa kapal. Itu perahu tradisional Ohrid, panjangnya 5,3 meter, menurut paspor bisa memuat 8 orang, dan ada lagi perahu yang lebih panjang 7 meter, itu juga perahu tradisional Ohrid. Itu sudah membawa 11 orang dan kapten. Ini adalah 3 perahu Ohrid utama tempat kami menguji motor kami, motor tempel kami dengan mesin pada belitan gabungan.
Dan saya sangat terkejut. Ini adalah pengalaman yang sangat-sangat menarik. Saya jatuh cinta dengan perahu-perahu ini karena mesin kami yang bertenaga listrik kecil dapat menggerakkan perahu sebesar 1,5 ton melintasi danau, yaitu dengan manusia kira-kira 1,5 ton. Dan kami bergerak melintasi danau dengan kecepatan yang bagus. Sebelumnya kami bertemu dengan para pemerhati lingkungan. Ada tim besar ahli ekologi di sini yang sangat peduli terhadap alam setempat dan air ini. Dan mereka memang meminta kami untuk melakukan pengujian terhadap semua perahu, agar kami menunjukkan kepada pengusaha lokal, nelayan lokal bahwa mereka bisa menggunakan motor listrik. Tidak perlu mencemari air yang indah ini dengan bensin. Laut Ohrid adalah danau Ohrid, sangat mirip dengan laut, karena di belakang saya terlihat seperti apa ombaknya saat ini. Sangat bersih, hanya ada sedikit tempat seperti itu di Eropa. Bahkan yang satu ini unik, dianggap yang terbesar setelah Danau Baikal. Dan para pemerhati lingkungan sangat perhatian dengan alam ini. Mereka sekarang mendorong undang-undang yang melarang mesin 2 langkah di danau ini. Tetapi di sini hampir 2.000 mesin 2 langkah digunakan. Ketika oli dituangkan secara terpisah, bensin dituangkan secara terpisah, dan semua ini masuk air. Teman-teman, saya sangat senang berada di sini. Kami juga melakukan pengujian pada planning boat dan motor kami juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Namun yang paling menarik bagi kami adalah perahu tradisional Ohrid, karena pada musim Mei hingga September jumlah wisatawan sangat banyak. Wisatawan datang ke sini dari seluruh dunia. Mereka lebih suka datang ke sini dan mengagumi alam unik ini. Mereka sangat menyukai motor kami sangat menyukai perilakunya sehingga kami telah mengadakan pertemuan dengan orang yang memasang panel surya di rumah-rumah di sini. Dia berkata bahwa dia sangat terinspirasi dengan proyek kami dan pasti akan membantu memasang panel surya di perahu tradisional Ohrid. Sebuah tim yang terdiri dari sekelompok kecil orang mengatakan bahwa mereka sangat ingin membeli perahu baru untuk ini dan memasang panel surya di sana. Dan sudah pada bulan Mei, perahu ini harus dibawa ke danau untuk menggantar wisatawan dan menunjukkan kepada semua pengusaha. Mereka yang berbisnis di danau menunjukkan kepada mereka bahwa adalah mungkin untuk melanjutkan perjalanan air hanya dengan menggunakan energi matahari. Ini adalah proyek yang luar biasa. Saya mendukungnya dengan sepenuh hati dan saya berharap ini akan menjadi kenyataan. Apalagi yang terjadi tahun ini? Tahun ini ada proyek yang sangat menarik yang kami luncurkan di Indonesia. Kami meluncurkan proyek perahu tenaga surya di Pulau Kalimantan. Di Indonesia, di Pulau Tarakan, di universitas kami bertemu dengan orang-orang yang mengundang kami secara khusus. Mereka sangat ingin mendukung proyek kami. Mereka memutuskan untuk secara mandiri memasang peralatan elektronik khusus yang memungkinkan kapal tersebut bergerak di laut tanpa campur tangan manusia. Peralatan ini sudah dibeli, sudah tiba, panel surya sudah tiba, inverter sudah tiba, navigasi kapal sudah tiba. Karena semua ini perlu dihubungkan dengan pelaut, dengan pelabuhan, agar tidak ada masalah dengan hukum. Dan saya sudah diberitahu bahwa jika perahu tenaga surya melaju sekitar 10
mil, maka ia akan dapat berpartisipasi dalam perlombaan perahu tenaga surya internasional. Perlombaan seperti itu diadakan dan saya pikir kami akan berpartisipasi di dalamnya. Juga pada tahun ini tim kami mengunjungi Amerika Latin, di mana kami dapat menguji motor kami di kapal lokal di Ekuador. Sayangnya ada jendela di atas pintu yang tinggi dan kami tidak dapat menunjukkan hasil yang baik. Namun proyek kami tidak luput dari perhatian dan segera setelah kepergian kami, pengusaha dari Kolombia dan Amazon menghubungi kami. Mereka melihat motor kami, mereka sangat tertarik dengan motor listrik tenaga surya. Mereka juga membawa wisatawan dengan perahu panjang mereka. Kami telah mengembangkan motor untuk mereka. Spesifiknya, tidak memiliki kaki seperti motor tradisional yang dipasang pada perahu. Ia memiliki poros lurus yang digerakkan langsung ke baling-baling. Kami telah memproduksi motor seperti itu. Sekali lagi, ini didasarkan pada mesin DA95S. Panel surya akan dibeli dan sebuah proyek akan dilaksanakan di Kolombia. Serangkaian perahu surya di 3 negara tempat Amazon ada. Artinya perahu tenaga surya akan melewati Kolombia, melewati Ekuador, dan melewati Peru. Saya pikir ini akan menjadi perjalanan perahu yang sangat menarik melalui Amazon. Kami akan menyampaikan semuanya dan juga berharap, saya sudah yakin akan hal ini, kami akan menunjukkan hasil yang sangat baik. Mengenai perahunya, tentu saja kami tidak bisa mengabaikan India. Di sana kami menguji motor kami di Sungai Gangga. Di tempat turunnya Sungai Gangga dari Himalaya, arusnya sangat tinggi. Kota Rishikesh adalah tempat suci di mana banyak peziarah berkumpul. Di sana kami juga menguji motor kami di kapal penyelamat polisi. Hasilnya bagus, semua orang senang. Dan saya rasa kami akan menutup topik perahu untuk saat ini. Dan saya akan membicarakan di mana lagi kami berhasil menggunakan motor kami tahun ini. Motor DA95S hari ini saya menganggap motor ini sebagai yang terbaik. Ini bisa mencapai tenaga katakanlah di perahu dari 4 hingga 8 kW dan di sepeda roda 3 menurut saya bisa mencapai 15 kW. Tahun ini ada proyek yang sangat menarik. Sebelumnya kami merakit sepeda roda 3 dengan motor DA90S dan kami melakukan perjalanan kompetisi antara 10 atau 11 mobil bertenaga surya. Kami mampu berkendara hampir 3.000 km melintasi negara Kazakhstan. Sepeda roda 3 kami melewati Baikonur, dari perbatasan Federasi Rusia kami melewati Baikonur dan berakhir di kota Almaty. Kami tidak bergerak secepat orang lain. Kendaraan kami sangat berat. Kami memiliki banyak masalah yang harus kami selesaikan di sepanjang jalan. Tetapi kami mengatur segalanya dan itu membuatnya lebih menarik bagi pemirsa kami. Langsung di hari kedua, lebih dari 1.000 orang mendukung kami dan mereka semua mengikuti kompetisi ini. Sangat menarik. Kami memastikan bahwa mesin kami mampu menempuh jarak 3.000 km dan bahkan tidak memerlukan pendinginan dimanapun. Sehingga kami tidak menggunakan kipas angin sama sekali. Sepeda roda 3 yang sama dirakit di India dan kami juga menunjukkannya di sana.
Sebuah tuk-tuk penumpang juga dikumpulkan di sana. Dan sekarang kami sedang bernegosiasi dengan mitra kami di India yang benar-benar ingin menjalankan tenaga surya di India. Ada kemungkinan bahwa dalam waktu dekat kalian akan melihat perjalanan surya lainnya melintasi India. Sepeda roda 3 tenaga surya juga dirakit di Kalimantan bagian utara di Pulau Tarakan. Saya hadir, saya mengunjunginya. Tentu saja ada kendaraan yang sangat berat, peralatan tradisionalnya yang mengangkut barang keliling pulau. Teknologi seperti inilah yang mereka inginkan. Di sana kami menggunakan mesin DA100S. Ini adalah mesin yang sudah tidak diproduksi lagi. Tetapi ini versinya, kira-kira tenaganya sama dengan motor DA95S. Hanya saja ada 6 kutub dan ini 4 kutub. Menurut saya ini ada yang lebih cocok. Namun demikian kit tersebut telah dikirim ke Indonesia, dipasang pada sepeda roda 3 dan kita tunggu hasilnya bahwa sepeda roda 3 ini juga akan mengikuti semacam balapan surya. Yang menarik lagi, hampir setiap hari saya dihubungi oleh orang-orang dari Ekuador. Dari sawah, ini adalah para petani. Petani padi menggunakan pompa yang sangat bertenaga untuk mengairi sawah mereka sepanjang waktu dan menggunakan banyak bensin. Banyak bahan bakar yang digunakan untuk mengairi sawah. Mereka mendekati kami dengan permintaan untuk memproduksi pompa tenaga surya untuk sawah. Proyek ini sekarang sudah diluncurkan. Perhitungan sudah dilakukan. Mungkin dalam waktu dekat saya akan dapat memberitahu dan menunjukkan proyek ini kepada teman-teman. Mereka juga ingin meluncurkan sepeda roda 3 tenaga surya di Ekuador dan juga sudah memilih donor untuk proyek ini. Dalam waktu dekat, tim Solar Group berencana mengunjungi Nigeria di wilayah Afrika. Mitra di sana juga menghubungi kami. Mereka juga memiliki sejumlah besar tuk-tuk yang mengangkut orang keliling kota. Mungkin peringkat kedua setelah India. Peralatan Bajaj digunakan di sana. Ini adalah tuk-tuk penumpang kuning. Sama seperti yang kami rakit di India. Jadi mereka benar-benar meminta kami untuk merakit sepeda roda 3 seperti itu, seperti tuk-tuk, menjadikannya tenaga surya, menunjukkannya kepada mitra lokal dan pengusaha lokal. Mereka bilang bahwa kami akan terkejut dengan betapa besarnya minat terhadap motor dengan belitan gabungan. Tim Solar Group juga mengunjungi Tiongkok tahun ini pada awal musim panas. Kami berkeliling Tiongkok mengunjungi perusahaan tempat rumah penggiling sudut Sovelmash sedang dikembangkan untuk proyek kami. Peralatan genggam ini yang akan menggunakan motor kami dengan belitan gabungan. Saya mengunjungi kota dan perusahaan tempat motor DA95S sudah diproduksi secara massal. Saya mengunjungi perusahaan di mana sepeda Liberty sudah diproduksi secara massal. Ini adalah enduro yang dilengkapi dengan mesin DA95S. Itu adalah perjalanan yang sangat-sangat efektif. Saya juga mengunjungi mitra kami Victor Arestov di kota Weihai. Saya mengunjungi perusahaan tempat mereka mendesain dan merakit peralatan. Tahun ini memang sangat produktif sekali. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Proyek yang sangat menarik berkat mesin yang sudah diproduksi. Saya berharap proses pembangunan Sovelmash di Zelenograd akan segera selesai dan kita akan melihat mesin yang lebih bertenaga
dan menarik lagi. Terima kasih. Большое спасибо, Андрей. Terima kasih banyak Pak Andre. Andre selalu sangat menarik untuk didengarkan. Saya selalu sangat senang bahwa dia terus mencapai tingkatan baru, melaksanakan proyek-proyek baru, dan tentu saja kami berharap dia semakin sukses dalam hal ini. Agar sebanyak mungkin orang menonton siaran kami, pastikan untuk kasih like dan kirimkan tautan ke siaran ini kepada teman-teman kalian. Agar sebanyak mungkin orang mengetahui proyek kami dan informasi yang telah disiapkan untuk teman-teman hari ini. Sekarang saya ingin mengundang pembicara berikutnya, Viktor Arestov. Ini adalah orang yang telah lama berkolaborasi dengan Dmitry Dunov dan telah lama mengembangkan teknologi belitan gabungan Slavyanka. Mari kita dengarkan Pak Viktor. Selamat siang mitra terkasih, salam dari Tiongkok dan saat ini bukan dari kota Weihai tetapi dari provinsi Cheongsam, tempat saya bekerja sama dengan Universitas Hangzhou untuk membuat pesawat listrik. Ini mungkin berita terpenting, banyak orang yang mengetahui bahwa saya bekerja di Weihai. Karena perusahaan ASPP Weihai terus beroperasi dan motor terus diproduksi, beberapa perubahan telah terjadi. Mungkin banyak yang tahu bahwa tahun lalu pihak Amerika menjatuhkan sanksi terhadap Tiongkok untuk chip dan elektronik. Akibatnya kami mengalami masalah dalam memproduksi pengontrol berukuran besar. Oleh karena itu, sejak tahun lalu produksi motor besar lebih dari 5 kW hampir terhenti karena kurangnya pengontrol. Saat ini, kami terus mencari peluang untuk memproduksi pengontrol bertenaga ini agar dapat menggunakan motor yang sama. Namun saat ini hanya motor DA yang masih diproduksi, yaitu DA90S dan DA95S. Dari motor-motor tersebut, DA95S paling banyak diminati karena ia digunakan dalam produksi dua jenis sepeda motor listrik. Mungkin banyak yang tahu tentang sepeda motor Liberty dan Cafe Racer. Motor ini juga digunakan oleh perusahaan Hongaria untuk konstruksi. Motor ini digunakan di trailer untuk memastikan keselamatan perjalanan dan meningkatkan kinerja. Perubahan besar telah terjadi dan saya menerima kontrak universitas dan sekarang saya sedang mengerjakan pembuatan pesawat listrik. Banyak orang bertanya-tanya apa yang akan dihasilkan oleh pekerjaan Viktor Arestov ini untuk proyek Sovelmash. Pak Dmitry Dunov telah berkali-kali menyebutkan bahwa tugas utama saya adalah mempopulerkan teknologi ini. Namun selain itu, saya melakukan segala upaya untuk mencari pelanggan masa depan untuk produksi atau pengembangan motor listrik kami. Ini adalah fokus pekerjaan saya dengan universitas serta pembuatan pesawat angkut hibrida yang di masa depan akan menggunakan motor listrik dan generator listrik kita. Saya tidak dapat berbicara banyak tentang proyek ini dan mohon jangan bertanya banyak ke arah ini karena proyek ini tidak sepenuhnya terbuka. Tetapi informasi telah bocor bahwa saya sedang bekerja ke arah ini. Apa yang dimulai beberapa bulan yang lalu? Sebuah perusahaan baru didirikan dengan akademisi Tupolev. Saya bekerja dengannya di sini untuk membuat pesawat terbang.
Sebuah perusahaan didirikan di Weihai dan Qingdao di zona SGO untuk membuat kapal udara. Kapal udara ini awalnya akan menggunakan mesin pembakaran internal, tetapi nantinya akan dipasang motor listrik. Tugas saya adalah menggunakan motor listrik berteknologi Slavyanka di masa depan. Dan karena motor seperti itu tidak ada, maka tugas dan pekerjaan Sovelmash adalah untuk memastikan bahwa motor tersebut akan dapat dipasang pada kendaraan ini. Ini semua adalah berita utama untuk saat ini. Oleh karena itu, saya harap telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Disinilah terdapat prospek untuk lebih mempromosikan teknologi kami dan menemukan pelanggan di tingkat lembaga pemerintah serta perusahaan besar. Ini adalah berita utama atau usaha utama saya untuk mempromosikan teknologi ini. Pembangunan biro desain dan teknis kita sudah hampir mencapai tahap akhir. Oleh karena itu, saya berharap kita semua lebih bersabar lagi. Semoga sukses. Terima kasih Victor, Anda selalu menyampaikan informasi yang sangat penting, menarik, dan berguna. Saya pikir semua investor kami mendukung Anda dan senang dengan hasil Anda. Saya senang bahwa proyek kami benar-benar menyatukan berbagai orang dari berbagai negara dan semua orang melakukan sesuatu untuk memastikan bahwa teknologi Belitan Gabungan Slavyanka mencapai tingkat yang baru dan membuat proyek ini terlaksana. Proyek kami sejak lama menjadi proyek internasional. Masyarakat kami ada di mana saja, di setiap negara, di setiap benua. Sekarang saya ingin menunjukkan sebuah video pendek di mana Anda dapat melihat wajah orang-orang yang membuat teknologi ini berkembang terus. Mari kita tonton video ini sekarang. Rekan-rekan, mitra investor, dan teman-teman yang terhormat, hari ini kita berkumpul di sini untuk mengambil langkah terakhir, terobosan terakhir dalam proyek kita. Kita semua percaya pada proyek Duyunov Engines dan perusahaan Solar Group. Saya yakin akan hal ini setiap kali saya melihat kemajuan konstruksi. Saya sangat senang kami mengambil langkah pertama dalam proses korporatisasi dan mulai membentuk daftar pemegang saham. Artinya kami hampir menyelesaikan proyek ini dan memperoleh saham dalam bisnis Sovelmash. Sekarang saya tahu bahwa kita hanya perlu melakukan sedikit usaha saja untuk mencapai tujuan kita. Perubahan tahapan menegaskan bahwa proyek bergerak menuju tujuan yang diinginkan. Tim Dmitry Duyunov terus menunjukkan profesionalisme dengan menyelesaikan tugas yang ditetapkan. Tinggal sedikit lagi dan proyek akan dilaksanakan. Mari bersatu dalam proyek kita, perusahaan teknologi Slavyanka, Sovelmash, dan Solar Group. Saya mengatakan milik kita karena proyek ini benar-benar menjadi populer, dekat, dan penting bagi setiap peserta secara pribadi. Oleh karena itu, kita tidak hanya memiliki tujuan yang sama, kita berbagi dan menjaga nilai-nilai yang sama saat ini. Ini adalah masa depan yang sejahtera bagi planet ini. Mari gabungkan energi, pengetahuan, dan pengalaman kita untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Sovelmash mendekati peluncuran produknya. Kita akan segera melihat perkakas listrik genggam dengan mesin dengan Slavyanka. Berdasarkan karakteristik teknisnya, produk ini tidak memiliki pesaing
di pasaran. Jadi, saya tidak meragukan kesuksesannya. Dan ini baru saja permulaan. Teknologi Slavyanka mulai bermunculan di Amerika Latin dan ini sangat penting bagi kami. Sudah ada kesepakatan untuk beberapa proyek dan kami menunggu Andrei Lobov, Kepala Kerjasama Produksi Resource, untuk meluncurkannya. Balapan tuk-tuk listrik di Kazakhstan yang berlangsung pada tahun 2023 lalu menunjukkan betapa efisien dan ergonomisnya mesin berteknologi Slavyanka. Setelah demonstrasi kemampuan teknologi tersebut, tidak ada yang meragukannya. Saya menunggu balapan berikutnya. Solar Group menyatukan orang-orang. Kami menjadi bagian dari satu tim internasional berkat perusahaan ini. Kami seperti keluarga besar di mana setiap orang menghargai satu sama lain. Dan inilah kekuatan kita. Persatuan kitalah yang memungkinkan kita untuk maju dan mencapai kesuksesan. Kita tinggal di negara dan kota yang berbeda, tetapi semua orang sekarang tahu dan menyadari betapa banyak hal bergantung padanya. Tanpa kalian, tanpa kita semua, tanpa mereka yang percaya pada proyek ini dan mendukungnya, kita tidak akan berada di sini saat ini. Partisipasi dan dukungan kalian membuat segala yang telah kita capai menjadi mungkin. Kita berkomitmen untuk menciptakan perekonomian dan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan prinsip tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan kepedulian terhadap lingkungan. Ini adalah tujuan kita dan kita tidak boleh mundur. Hari ini kalian datang ke webinar. Mari kita lihat peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terjadi pada tahun ini untuk proyek ini. Bersama-sama kita akan membuat rencana untuk tahun depan. Kita juga ingin berbagi berita dan membicarakan secara detail tentang langkah selanjutnya. Kita berada di jalur yang benar dan kita sangat gembira karenanya. Teman-teman, video yang bagus ini sangat menginspirasi saya. Karena ketika Anda melihat wajah-wajah ini, ketika Anda memahami bahwa mereka disatukan oleh kesamaan ide dan bekerja setiap hari agar proyek dapat berkembang, tentu sangat memotivasi dan mendorong. Selain itu, saya mengenal banyak dari mereka secara pribadi. Saya tahu apa yang saya bicarakan. Saya tahu bahwa itu benar. Banyak dari mereka mengabdikan seluruh hidup dan energinya untuk proyek kita. Ketika Anda menyadari hal ini, tidak ada keraguan bahwa kita pasti akan berhasil. Nah, teman-teman, Anda sendiri yang melihat semuanya. Hari ini kami mencoba memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada teman-teman tentang bagaimana proyek ini berkembang, apa yang terjadi sekarang dan langkah selanjutnya apa yang harus kita ambil. Kami sangat terbuka, kami tidak menyembunyikan apapun. Kami selalu menceritakan segala sesuatu sebagaimana adanya. Meskipun informasi ini kadang-kadang tidak menyenangkan atau ada yang tidak menyukainya, karena ini adalah fitur proyek kami. Proyek kami bersifat publik, kami melaporkan semua hasil, semua berita, dan ini adalah kekuatan kami. Selain itu, metode pendanaan ini telah terbukti dengan baik dan dengan menggunakan contoh proyek kami, ini membuktikan bahwa investasi kolektif dapat melaksanakan proyek-proyek besar yang berhasil kami lakukan. Kita terus berkembang, kita beralih ke tahap pembiayaan ke-19 yang baru dan teman-teman masih punya waktu beberapa minggu lagi untuk berinvestasi pada proyek berdasarkan ketentuan tahap investasi ke-18. Selain itu, hingga akhir tahap investasi ke-18 kami mengadakan undian di mana Anda bisa memenangkan sejumlah besar hadiah berharga serta menerima cashback dengan menerima tiket lotre. Jangan sampai ketinggalan. Buatlah investasi Anda pada proyek menjadi lebih menguntungkan dan ini juga akan membantu proyek meningkatkan tingkat pendanaannya. Saya ingin meminta teman-teman untuk memberikan like, repost, kirimkan tautan siaran ini kepada teman-teman dan kolega agar mereka mengetahui semua informasi relevan tentang siaran ini serta membuat mereka tertarik pada proyek kami.
dan dengan demikian juga membantu pengembangannya. Terima kasih banyak telah menonton live stream ini dan sampai jumpa lagi di video dan webinar berikutnya. Sampai jumpa teman-teman, terima kasih.